Elkan Bagot sadar dan berubah atas kesalahannya sekaligus minta maaf kepada Shin Tae-yong. Dan langsung tinggalkan liburannya di Amerika untuk gabung ke TC Timnas Indonesia siap hancurkan Tanzania, Irak, dan Filipina. Jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain ada kabar baik soal hubungan STY dan Elkan. Ini penjelasannya. Irak Auto ketakutan melihat ini. Akhirnya doa publik terkabul. Tepat pagi ini, Calvin Verdonk dan Pratama Arhan sudah tiba di Jakarta dan langsung latihan bersama Timnas Indonesia. Bisa ikut berlaga lawan Timnas Indonesia versus Irak? Begini penjelasannya. Alhamdulillah, Shin Tae-yong panggil 2 pemain baru ke skuad Timnas Indonesia, Malik Rizaldi dan Nadeo Argawinata, sampai-sampai Pak Sumarji ngomong begini ke publik. Semuanya auto bahagia dan seketika hentikan semua kendaraan di jalanan dan ajak sopir truk berjoget bersama melihat ini. Simak baik-baik. Semakin menyala abangku, tepat dini hari tadi, Jay Itzes bisa seketika mendadak gemparkan tanah Italia, sukses bawa Venezia promosi ke Serie A Liga Italia cuma cukup dengan hasil ini. Semuanya yang pagi-pagi ngantuk mendadak melek dan mata berbinar melihatnya. Begini kronologinya. Hahaha, Bung Towel dan Anjas Asmara auto kaget dan kejang menderita melihat ini. PSSI bocorkan rahasia besar soal kenaikan gaji Shin Tae-yong dan bonus usai perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Sampai bisa bikin semua fans Timnas Indonesia mendadak sangat bahagia mendengarnya. Apakah itu? Simak baik-baik. Dasar wanita gak tahu diri. Kemarin berani remehkan Timnas Indonesia. Sekarang malah jilat ludah sendiri ikut-ikut caranya Pak Ketum Erick Thohir perkuat Timnas Indonesia. Sampai nyari-nyari pemain antah berantah gini di Eropa. Ini buktinya. Supporter Timnas Indonesia jelas dibuat marah besar dan geram pengen nonjok mukanya kalau begini caranya. Media Vietnam tampak gak terima Shin Tae-yong gak peduli dengan piala AFF, piala sampah abal-abal banyak mafia bola kesukaan Towel. Sampai bawa-bawa Thailand. Loh kok bisa? Gimana ceritanya? Tonton video sampai selesai. Dasar tim norak sombong dan kampungan, Tanzania jelas gak niat hadapi Timnas Indonesia di laga uji coba besok lusa. Sampai ambil keputusan sangat ngawur dan aneh janggal. Kalau kayak gini siap-siap aja dibantai Timnas Indonesia 10-0 bisa-bisa. Ini fakta menjengkelkannya. Bisa bikin merinding. Akhirnya sadar dan waras juga. Usai diserang habis-habisan oleh fans Timnas Indonesia karena diinjak pakai konser Korea. Kini panitia petugas rumput GBK akhirnya berikan update terbaru rumputnya jelang Indonesia versus Irak. Semua fans Timnas yang awalnya cemas dan sedih, kini berbalik 180 derajat auto berpesta pora. Irak auto kejang-ketir melihatnya. Begini penjelasannya. Australia bisa menangis kejang dan menderita melihat ini, di luar dugaan dianggap paling lemah di kompetisi kelompok umur oleh AFF, Timnas Indonesia auto untung besar melihatnya. Siap-siap kawinkan gelar ini bulan Juni dan Juli nanti. Begini penjelasan dan target PSSI. Simak dengan seksama. Walau nasibmu kini Malaysia sangat tragis, di luar dugaan terancam keluar dari kualifikasi Piala Dunia 2026 karena adanya hal aneh dan mengejutkan ini. Apakah efek karma sombongnya supporter mereka sering remehkan Timnas Indonesia dulunya? Begini kronologinya.
Alhamdulillah, Pak Sumarji kabarkan 2 pemain andalan timnas Indonesia ini sudah sembuh dari cedera dan siap bersama hancurkan Tanzania, Irak, dan Filipina. Loh, siapakah 2 sosok tersebut? Jelas bikin netizen penasaran. Ini dia penjelasannya hebatnya. Sebelum video kita mulai, buat kamu yang mau beli jersey timnas Indonesia, caranya gampang banget. Kamu langsung hubungi nomor WhatsApp yang ada di gambar ini, atau bisa langsung klik link pembelian yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung lagi promo gratis ongkir ke seluruh Indonesia. Buruan sebelum kehabisan. Sebelum dimulai pembahasan, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini, agar tidak ketinggalan info timnas Indonesia. Elkan Bagot sadar dan berubah atas kesalahannya sekaligus minta maaf kepada Shin Tae-yong. Dan langsung tinggalkan liburannya di Amerika untuk gabung ke TC Timnas Indonesia siap hancurkan Tanzania, Irak, dan Filipina. Jadi harapanku sekarang juga. Di sisi lain ada kabar baik soal hubungan STY dan Elkan. Ini penjelasannya. Jalinan antara pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong dan Elkan Bagot dalam kondisi prima. Demikian diungkapkan oleh anggota komite eksekutif dalam kurung Exco PSSI Vivin Cahyani. Tidak ada gosip, tidak ada isu penting. Semuanya dalam keadaan aman. Mengenai siapa yang masuk dalam tim dan siapa yang tidak, itu sepenuhnya di tangan pelatih. Kami tidak campur tangan, ujar Vivin di Jakarta kemarin. Keputusan mengenai pemilihan pemain dan line up tim sepenuhnya merupakan wewenang pelatih. Sebagai bagian dari Exco, kami bertanggung jawab atas fasilitasi venue latihan dan pengamanan. Anda mungkin melihat kami sangat melindungi pemain bukan karena kami ingin menghalangi akses para penggemar untuk bertemu langsung dengan mereka, melainkan karena kami mengutamakan keamanan dan kesehatan mereka, agar mereka siap untuk menghadapi pertandingan. Tambahnya dengan tegas. Bagaimana tanggapanmu mengenai pengelolaan timnas Indonesia? Apakah menurutmu langkah-langkah yang diambil sudah tepat? Ayo, bagikan pendapatmu. Irak Auto ketakutan melihat ini. Akhirnya doa publik terkabul. Tepat pagi ini, Calvin Verdonk dan Pratama Arhan sudah tiba di Jakarta dan langsung latihan bersama Timnas Indonesia. Bisa ikut berlaga lawan Timnas Indonesia versus Irak? Begini penjelasannya. Timnas Indonesia mengalami penambahan 2 pemain dalam skuad mereka untuk menghadapi laga uji coba melawan Tanzania pada Jumat dalam kurung 31/5 pagi. Pratama Arhan dan Calvin Verdonk adalah 2 pemain baru yang bergabung dalam latihan di Stadion Madia, Senayan, Jakarta. Namun meskipun demikian, jumlah total pemain yang berlatih masih tetap 19 orang. Namun sorotan juga tertuju pada absennya Yance Sayuri dalam sesi latihan tersebut. Sebelumnya dalam latihan perdana di lapangan B Senayan pada Rabu dalam kurung 29/5, Yance mengalami cedera pada bagian paha kirinya. Bagaimana pendapatmu mengenai penambahan pemain baru dalam skuad Timnas Indonesia? Dan apa tanggapanmu mengenai absennya Yance Sayuri karena cedera? Ayo bagikan pemikiranmu. Alhamdulillah, Shin Tae-yong panggil 2 pemain baru ke skuad Timnas Indonesia, Malik Rizaldi dan Nadeo Argawinata, sampai-sampai Pak Sumarji ngomong begini ke publik. Semuanya auto bahagia dan seketika hentikan semua kendaraan di jalanan dan ajak sopir truk berjoget bersama melihat ini. Simak baik-baik. Ketua Badan Tim Nasional dalam kurung BTN PSSI Sumarji mengumumkan bahwa Malik Rizaldi dan Nadeo Argawinata akan dipanggil untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Pada saat yang bersamaan, PSSI juga memutuskan untuk memulangkan Yance Sayuri dari pemusatan latihan untuk mendapatkan perawatan karena cederanya. Yance mengalami cedera pada paha kirinya saat latihan perdana pada Rabu. Yance insya Allah nanti akan kita sesuaikan dengan hasil MRI karena kondisinya tidak memungkinkan, kita sepakat untuk memulangkannya, kata Sumarji. Dan kita akan memanggil Malik Rizaldi dari Madura United dan juga kita akan memanggil Nadeo Argawinata. Malik akan dipanggil setelah final selesai, jelasnya. Nadeo dijadwalkan akan tiba di Jakarta pada Jumat malam. Saat ini, Nadeo masih berada di Balikpapan bersama Borneo FC yang baru saja bertanding pada Kamis. Sementara itu, Malik akan datang ke Jakarta setelah pertandingan final Championship Series Liga 1 2023
23/2024. Madura United klub Malik akan berhadapan dengan Persib pada Jumat malam. Semakin menyala abangku, tepat dini hari tadi, Jay Itzes bisa seketika mendadak gemparkan tanah Italia, sukses bawa Venezia promosi ke Serie A Liga Italia cuma cukup dengan hasil ini. Semuanya yang pagi-pagi ngantuk mendadak melek dan mata berbinar melihatnya. Begini kronologinya. Bintang tim nasional Indonesia Jay Itzes kini berada di ambang mimpi menginjakan kakinya di pentas Serie A 2024 hingga 2025. Kabar baik tersebut menghampiri saat klubnya Venezia FC hanya membutuhkan hasil seimbang dalam leg II final playoff promosi Serie B menghadapi Cremonese. Pertarungan sengit berlangsung di markas Cremonese Giovanni Zini Stadium, di mana skor akhirnya bertahan pada angka mati 0-0. Jay Itzes terlibat sejak awal hingga akhir babak kedua sebelum digantikan. Performa solid Jay berhasil menjaga gawang Venezia tetap steril dari kebobolan. Namun sayangnya meskipun upaya keras, gol yang diharapkan tak kunjung tercipta, menyebabkan laga berakhir tanpa pemenang. Namun ironisnya hasil tersebut justru menguntungkan Venezia. Mengapa? Karena pada leg kedua, yang akan digelar di kandang sendiri, Pierluigi Penzo Stadium, pada Senin 3 Juni 2024 mendatang, Venezia hanya perlu hasil imbang untuk mengamankan tiket ke Serie A. Tak hanya itu, keuntungan lainnya bagi Venezia adalah dari posisi peringkat musim reguler Serie B 2023 hingga 2024. Dengan berada di posisi ketiga, mereka memiliki keunggulan atas Cremonese yang berada di peringkat keempat. Dengan demikian, asalkan mereka bisa mempertahankan imbang, tiket ke Serie A akan menjadi milik mereka. Bermain di hadapan pendukungnya sendiri, mencari hasil imbang seharusnya bukanlah tugas yang terlalu berat bagi Venezia. Ayo, bagikan pendapatmu tentang peluang Jay Itzes dan Venezia FC di Serie A. Apakah mereka akan berhasil? Ataukah Cremonese akan memberikan kejutan? Sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Hahaha, Bung Towel dan Anjas Asmara auto kaget dan kejang menderita melihat ini. PSSI bocorkan rahasia besar soal kenaikan gaji Shin Tae-yong dan bonus usai perpanjang kontrak di Timnas Indonesia. Sampai bisa bikin semua fans Timnas Indonesia mendadak sangat bahagia mendengarnya. Apakah itu? Simak baik-baik. Vivin Cahyani, anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, dengan bangga mengumumkan bahwa pelatih tercintanya, Shin Tae-yong, telah menerima kenaikan gaji setelah menandatangani kontrak baru hingga 2027. Namun detail seputar lonjakan penghasilan Shin Tae-yong masih menjadi misteri baginya. Sebelumnya, gaji pelatih tersebut dilaporkan mencapai 1,1 miliar rupiah per bulan. Mengenai kontrak baru ini pasti terdapat penyesuaian gaji dan bonus, ungkap Vivin Cahyani, meskipun ia belum mengetahui secara pasti angkanya. Saya tidak terlalu paham tentang jumlahnya, dalam profesionalisme kami selalu berusaha sejajar dengan standar yang berlaku, tambahnya. Dan jika target tercapai, tentu akan ada penghargaan yang pantas. Vivin Cahyani juga mengungkapkan rasa hormatnya atas pencapaian Shin Tae-yong, yang menjadi alasan kuat mengapa kontraknya diperpanjang. Kami melihat potensi besar ke depannya di mana Timnas memiliki peluang besar untuk lolos. Oleh karena itu, perpanjangan kontrak hingga 2027 adalah keputusan yang tepat. Terkait persiapan Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Irak dan Filipina, Vivin Cahyani memastikan bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) siap menyambut kedua duel tersebut. Meskipun sebelumnya digunakan untuk konser boy band asal Korea Selatan, NCT, Vivin yakin bahwa pihak GBK telah menyiapkan segala sesuatunya dengan baik. PSSI telah memberikan mandat kepada pihak GBK dan saya yakin mereka telah menyiapkan segalanya dengan baik, tegasnya. SUGBK tidak akan mengalami masalah dalam menyelenggarakan pertandingan tersebut. Dasar wanita gak tahu diri.
Kemarin berani remehkan timnas Indonesia. Sekarang malah jilat ludah sendiri ikut-ikut caranya Pak Ketum Erick Thohir perkuat timnas Indonesia. Sampai nyari-nyari pemain antah berantah gini di Eropa. Ini buktinya. Semuanya bisa ketawa ngakak terpingkal-pingkal melihatnya. Madam Pang, Presiden FA Thailand, tengah mengambil langkah revolusioner serupa dengan yang dilakukan oleh Erick Thohir untuk PSSI dengan mencari bakat-bakat keturunan kelas A untuk memperkuat timnas. Kabar terbaru menyebutkan bahwa striker dari Tottenham, Jude Soon-Suk-bel, disebut-sebut bersedia membela Thailand setelah dijanjikan oleh Madam Pang, yang bahkan datang langsung ke London untuk bertemu dengannya. Media Thailand Ball Thai Stand mengungkapkan bahwa Madam Pang telah terbang ke London dengan tujuan meyakinkan Jude Soon-Suk-bel, bahkan kabarnya sudah berdiskusi langsung dengan keluarganya. Namun pembicaraan ini tidak hanya seputar kesempatan bagi Jude untuk membela timnas Thailand, tetapi juga mencakup rencana pemberian KTP Thailand dan dokumen-dokumen lainnya. Madam Pang telah berdiskusi dengan Jude Bell dan keluarganya dalam waktu yang cukup lama sebelum keputusan dibuat mengenai kemungkinan bergabung dengan timnas Thailand, tulis Ball Thai Stand. Meskipun dia memiliki pengalaman membela timnas Inggris pada level U-Strip 15, 16, 18, dan 19. Namun kesempatannya semakin berkurang ketika dia bermain untuk timnas Inggris U-Strip 21, di mana persaingannya semakin ketat. Namun diskusi tersebut berjalan dengan positif dan Jude tidak menutup kemungkinan untuk membela timnas Thailand. Ayo bagikan pendapatmu tentang potensi bergabungnya Jude Soon-Suk-bel dengan timnas Thailand. Apakah ini akan menjadi langkah besar bagi timnas? Berikan komentarmu di bawah. Supporter timnas Indonesia jelas dibuat marah besar dan geram pengen nonjok mukanya kalau begini caranya. Media Vietnam tampak gak terima Shin Tae-yong gak peduli dengan piala AFF, piala sampah abal-abal banyak mafia bola kesukaan Towel. Sampai bawa-bawa Thailand. Loh kok bisa? Gimana ceritanya? Tonton video sampai selesai. Media Vietnam Soha mengingatkan Indonesia akan tragedi yang pernah dialami Thailand sebagai peringatan akan risiko yang dihadapi jika mengabaikan piala AFF. Pada tahun 2018, Thailand memprioritaskan tujuan yang lebih besar, yaitu fokus pada kualifikasi Piala Dunia, sehingga mereka tidak sepenuhnya memperhatikan Piala AFF. Bahkan mereka memilih untuk menurunkan pemain muda mereka dari tim U-Strip 23 untuk berkonsentrasi pada Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Hal ini juga menjadi sorotan yang diucapkan oleh Shin Tae-yong, yang kemudian menjadi perhatian Vietnam terhadap pelatih asal Korea Selatan tersebut mengenai pengalaman yang dialami oleh Thailand. Dengan tegas, media Soha menyoroti judul Indonesia melupakan tragedi yang dialami Thailand. Dengan mengabaikan piala AFF, apakah Shin Tae-yong dan Indonesia telah melupakan tragedi yang pernah dialami Thailand, tulis Soha. Mereka menunjukkan bahwa Thailand mencadangkan para pemain senior untuk pertandingan yang dianggap lebih besar, seperti Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Namun hasilnya, Thailand mengalami kegagalan total di babak final kualifikasi Piala Dunia 2018 Asia, tegasnya. Dalam 10 pertandingan mereka hanya meraih 2 poin, berada di peringkat terakhir grup B dengan kebobolan sebanyak 24 kali dengan selisih gol minus 18. Oleh karena itu, Soha menyoroti sikap Shin Tae-yong yang tampaknya menganggap enteng ASEAN Cup 2024 ini. Memberikan peringatan keras akan risiko yang mungkin dihadapi jika mengabaikan kepentingan turnamen regional ini. Dasar tim norak, sombong, dan kampungan, Tanzania jelas gak niat hadapi timnas Indonesia di laga uji coba besok lusa. Sampai ambil keputusan sangat ngawur dan aneh janggal. Kalau kayak gini siap-siap aja dibantai timnas Indonesia 10-0 bisa-bisa. Ini fakta menjengkelkannya. Bisa bikin merinding. Timnas Tanzania akan kehilangan kehadiran 12 pemain kunci mereka dalam pertandingan melawan timnas Indonesia. Federasi Sepak Bola Tanzania (TFF) telah mengumumkan skuad Taifa Stars yang terdiri dari 34 pemain untuk kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun sayangnya 12 pemain tersebut dipastikan tidak akan bisa ikut dalam persiapan tim.
Kedua belas pemain ini terdiri dari 6 pemain dari Azam dan 6 pemain dari Young Africans atau Yanga. 6 pemain dari Yanga yang absen meliputi Abo Twaleb Nseri, Bakari Muamnyeto, Ibrahim Baca, Nixon Kibabade, Mudathir Yahya, dan Clemet Mzize. Sementara itu, 6 pemain dari Azam yang absen adalah Lusajo Mwakinda, Pascal Msindo, Nathaniel Chilambo, Faisal Salum, Yahya Said, dan Sulaiman Sopo. Kehilangan 12 pemain ini karena masih ada kewajiban mereka bersama klub masing-masing dalam agenda final Piala Federasi Bank CRDB. Ini tentu menjadi pukulan bagi Tanzania, namun mereka tetap akan berusaha memberikan penampilan terbaik meskipun tanpa kehadiran pemain-pemain kunci mereka. Ala bilang aja gak niat, jangan kebanyakan alasan nanti kalau dihancurkan timnas Indonesia. Akhirnya sadar dan waras juga. Usai diserang habis-habisan oleh fans timnas Indonesia karena diinjak pakai konser Korea. Kini panitia petugas rumput GBK akhirnya berikan update terbaru rumputnya jelang Indonesia versus Irak. Semua fans timnas yang awalnya cemas dan sedih kini berbalik 180 derajat auto berpesta pora. Irak auto kejang-ketir melihatnya. Begini penjelasannya. Melalui unggahan resmi Instagram Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK memberikan kabar terbaru mengenai kondisi rumput lapangannya. Meskipun masih terdapat beberapa bagian yang sedikit coklat, namun secara keseluruhan rumputnya terlihat hijau dan rata. Kabar terbaru dari Stadion Utama GBK dalam kurung SUGBK. HGBK People melihat tingginya antusiasme masyarakat terhadap pertandingan timnas sepak bola Indonesia. Kami mau update perkembangan kondisi rumput lapangan SUGBK saat ini dalam kurung Kamis 30/5. Pertumbuhan rumput masih akan terus berprogres, tulis GBK. Perawatan rumput lapangan sepak bola di SUGBK kami lakukan dengan standar tertinggi. GBK akan terus mengerahkan usaha maksimal untuk memastikan rumput tetap dalam kondisi terbaik pada saat pertandingan, jelas pernyataan dari GBK. Terima kasih atas atensi, dukungan, dan kesabaran, tambah GBK sebagai ungkapan terima kasih kepada semua pihak yang memberikan perhatian dan dukungan. Kondisi rumput SUGBK belakangan menjadi sorotan karena digunakan untuk konser grup idol Korea Selatan NCT Dream. Meskipun telah dipasangi pelindung rumput, namun kondisi rumput SUGBK terlihat memburuk dengan warna yang kuning dan tidak beraturan. Meski demikian, dengan perawatan terbaik yang dilakukan oleh GBK, diharapkan rumput akan segera pulih dan kembali dalam kondisi prima untuk pertandingan selanjutnya. Australia bisa menangis kejang dan menderita melihat ini, di luar dugaan dianggap paling lemah di kompetisi kelompok umur oleh AFF. Timnas Indonesia auto untung besar melihatnya. Siap-siap kawinkan gelar ini bulan Juni dan Juli nanti. Begini penjelasan dan target PSSI. Simak dengan seksama. Drawing ASEAN Boys Championship U19 dan U16 2024 telah dilakukan di SCTV Tower, Jakarta. Dua ajang prestisius untuk para pemain muda Asia Tenggara ini merupakan momen yang ditunggu-tunggu, terutama setelah terakhir kali digelar pada tahun 2022 di Indonesia. Untuk Piala AFF U19 2024, Indonesia akan berada dalam grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Sedangkan dalam Piala AFF U16 2024, Indonesia akan bersaing di grup A dengan Laos, Filipina, dan Singapura. Kami bersyukur dengan hasil drawing ini. Alhamdulillah, kami mendapat hasil drawing yang cukup bagus. Kami berharap agar tahun ini kami juga bisa meraih hasil terbaik di kedua turnamen tersebut. Pada tahun 2022, saat Indonesia menjadi tuan rumah, tim U16 berhasil menjadi juara di Piala AFF U16, ungkap anggota Komite Eksekutif PSSI Muhammad. Semua lawan menurut saya sama pentingnya, jadi kami tidak boleh meremehkan lawan manapun. Kami harus mempertahankan fokus dan berusaha mencari kemenangan di setiap pertandingan, tambahnya dengan tekad yang kuat. Tentu saja ada rasa lega dari Australia karena mereka berhasil terhindar dari pertemuan dengan Indonesia. Namun semangat untuk bersaing tetap harus dijaga dengan baik tanpa meremehkan lawan apapun. Terlepas dari hasil drawing, semoga tim-tim ASEAN bisa memberikan pertandingan yang seru dan berkualitas.
Walau nasibmu kini Malaysia sangat tragis di luar dugaan terancam keluar dari kualifikasi Piala Dunia 2026 karena adanya hal aneh dan mengejutkan ini. Apakah efek karma sombongnya supporter mereka sering remehkan timnas Indonesia dulunya? Begini kronologinya. Kabar tidak menggembirakan datang dari kubu timnas Malaysia menjelang pertandingan krusial dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Beberapa nama utama seperti Faisal Halim, Arif Aiman, Syafiq Ahmad, Rommel Morales, hingga Darren Lock dipastikan absen dalam 2 pertandingan penting tersebut. Kehadiran para pemain pelapis menjadi sebuah keharusan bagi Malaysia saat mereka berhadapan dengan Kyrgyzstan. Namun absennya kelima pemain tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Ini merupakan kehilangan yang cukup signifikan bagi tim. Ini adalah tantangan besar bagi kami terutama karena kami harus meraih kemenangan dalam pertandingan tandang, ujar Declan Lambert dengan serius. Kami harus mampu mengungguli tim tangguh seperti Kyrgyzstan meskipun kami telah mengalahkan mereka sebelumnya. Dengan cedera beberapa pemain kunci, pemain-pemain yang biasanya jarang mendapat kesempatan harus siap untuk menunjukkan kemampuan terbaik mereka. Tetapi juga harus siap jika harus ditarik keluar dari lapangan, tambah Lambert dengan penuh kehati-hatian. Apa pendapatmu mengenai situasi ini? Bagaimana menurutmu Malaysia akan menghadapi tantangan ini? Ayo bagikan pendapatmu. Alhamdulillah, Pak Sumarji kabarkan 2 pemain andalan timnas Indonesia ini sudah sembuh dari cedera dan siap bersama hancurkan Tanzania, Irak, dan Filipina. Loh, siapakah 2 sosok tersebut? Jelas bikin netizen penasaran. Ini dia penjelasannya hebatnya. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji memberikan penjelasan mengenai kabar terbaru terkait cedera 2 pemain yang dilaporkan terjadi pada sesi latihan perdana timnas Indonesia, yakni Nathan Chu Aon dan Yance Sayuri. Menurut Sumarji, kondisi Nathan dan Yance saat ini dalam keadaan baik. Setelah mendapat informasi dari media sosial, saya langsung memeriksa kondisi anak-anak dalam kurung Nathan dan Yance dan juga berkonsultasi dengan dokter timnas, ujar Sumarji. Nathan tidak mengalami cedera, hanya Yance mengalami sedikit ketarikan otot. Namun pada malam ini Yance sudah menjalani terapi dan dia dalam kondisi yang baik-baik saja. Sehubungan dengan Nathan, dia merasakan sedikit ketegangan pada bagian hamstring lamanya lalu meminta izin untuk istirahat sejenak. Namun setelah saya cek rasa nyeri sudah tidak terasa dan dia juga sudah menjalani terapi, tambahnya. Banyak netizen berspekulasi bahwa cedera 2 pemain ini disebabkan oleh kondisi lapangan yang kurang baik di lapangan B Senayan. Namun Sumarji menyangkal bahwa lapangan yang buruk menjadi penyebab cedera. Bukan karena lapangan yang tidak rata, tegas Sumarji. Hanya saja sedikit gangguan pada aliran bola, tambahnya.